Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadi nabiyina Rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala menyebutkan kisah salah seorang alim ulama, Malik bin Dinar rahimahullahu taala, dengan salah seorang panglima dari Bani Umayyah yaitu Al-Muhallaf. Disebutkan pada satu hari Al-Muhallaf berjalan di hadapan Malik bin Dinar dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Maka Malik bin Dinar rahimahullahu taala menegur Al-Muhallaf, mengatakan di hadapannya, "Ama 'alimta annaha misyah yakrahuha Allah illa bainas saffain?" Apakah engkau tidak mengetahui bahwa cara berjalanmu ini adalah cara berjalan yang penuh kesombongan, keangkuhan, dan cara berjalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Muhallaf menjawab, "Ama 'araftani?" Apakah engkau tidak mengetahui aku? Apakah engkau tidak mengenal siapa diriku? Aku adalah panglima besar dari Bani Umayyah. Maka saat itu pun Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala menjawabnya, "Bala, aku mengenal siapa engkau. Awwaluka nutfatun madirah." Engkau adalah seseorang yang bermula dari setetes air mani yang hina. Wa akhiruka jifatun qadirah. Dan engkau akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Wa anta fiha dzalika tahmilul adirah. Dan di antara keduanya, semasa hidupmu engkau membawa kotoran di dalam perutmu. Ya ibadallah, kesombongan, keangkuhan adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang sangat-sangat rendah. Bayangkan, Al-Ahnaf pernah mengatakan, "Ajaban li bani Adam yatakabbar wa qad haraja min majral yal marratain." Sangat mengherankan anak cucu Adam. Mengapa mereka sombong dan angkuh? Padahal mereka dua kali keluar dari tempat keluarnya kotoran. Yang pertama, ketika dia menjadi setetes air mani yang keluar melalui tempat kotoran ayahnya. Dan yang kedua, ketika dia merupakan seorang bayi yang keluar melalui tempat kotoran ibunya. Apa yang bisa dibanggakan jemaah sekalian? Dan ketahuilah ya ibadallah, bahwasanya kesombongan dan keangkuhan adalah dosa yang pertama terjadi di langit ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, maka seluruh malaikat pun bersujud, kecuali iblis enggan, angkuh dan sombong, dan mereka termasuk orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, wahai engkau yang sombong dengan harta yang engkau miliki, tidakkah engkau membaca sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang sombong, membinasakan orang yang sombong dengan hartanya, yaitu Qarun, yang dimana kunci gudang kekayaannya harus dipikul oleh 10 orang lebih. Allah binasakan dia, Allah hancurkan kesombongannya. Jadi bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan engkau yang sombong dengan hartamu, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ibadallah, wahai engkau yang sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan dan kekuasaan, tidakkah engkau mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Namrud, yang dimana Namrud adalah raja untuk seluruh bumi, pemimpin untuk seluruh bumi, bukan pemimpin untuk satu negeri, satu daerah. Allah binasakan dia, Allah hancurkan kesombongannya dengan seekor lalat yang Allah takdirkan masuk ke dalam hidungnya, berputar-putar di dalam kepalanya dan di dalam otaknya, yang dimana tidak ada orang yang paling dia cintai kecuali orang yang sukarela memukuli kepalanya. Karena dengan memukuli kepalanya, lalat tersebut bisa diam, bisa tenang. 400 tahun namanya kata Imam At-Tabari, Allah adab Namrud dengan penyakit tersebut. Jadi bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan engkau yang sombong dengan pangkat, jabatan, kedudukan dan kekuasaan. Ya ibadallah, wahai engkau yang sombong dengan nasab, asal usul keturunan, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Untuk apa kita sombong dengan nasab asal usul keturunan kita? Padahal yang menjadi pembeda antara kita, yang menjadi pembeda antara fulan dan alan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya ibadallah, bahwasanya kesombongan dan keangkuhan yang paling hina bukan ketika seseorang sombong dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan nasab asal usul keturunan. Akan tetapi para ulama sepakat, para ulama berkata bahwasanya kesombongan dan keangkuhan yang paling hina yaitu adalah ketika seseorang sombong dengan ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki ilmu dan ketakwaan ialah orang yang pertama, orang yang paling terdepan rendah hati terhadap manusia. Qultu ma sami'tu walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu mansura wa ajsala lidz-dzakirina ats-tsawab faj'ala jazaa'ahum maghfura wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw shukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وأعد لهم أجرا كبيرا. Pada khutbah yang pertama, kita telah mendengar, kita sama-sama telah mendengar, kita seluruhnya telah mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang yang sombong di dunia ini. Lantas apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam dirinya terdapat satu biji zarrah dari kesombongan. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ketika kita menggunakan pakaian yang baik, alas kaki yang baik, apakah hal tersebut termasuk dari kesombongan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal."
Hal tersebut jadi termasuk dari kesombongan, karena sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka barang siapa menolak kebenaran, menolak Al-Quran dan As-Sunnah, maka di akhirat kelak dia harus menerima konsekuensinya, yang dimana konsekuensinya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dan ketahuilah ya ibadallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok manusia yang di akhirat kelak Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan mentazkiyah mereka, dan baginya adab yang pedih. Syekhun zani wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Orang tua yang berzina, pemimpin ataupun raja yang pandai berdusta, dan ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Siapa di antara kita yang mengaku dirinya kaya? Antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya, kita seluruhnya adalah orang fakir, orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإياك ودي الهجر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.